viral lagi nih soal Bang RM kan ngaku-ngaku sebagai pengacaranya Pak BG gitu. Oh ya? Kalau ya sendiri seperti apa nih tanggapannya? Bener apa Mas? Saya sih nggak tahu, karena kan saya juga bener apa nggak pengacaranya Pak BG juga saya nggak tahu ya. Cuma yang jelas kan kemarin udah ada pernyataan dari Pak Irjen Polisi Ricky Sitohang sebagai ketua tim kuasa hukum Pak Budi Gunawan pada kasus pra-peradilan yang beliau menyatakan bahwa nama abang itu tidak ada di salah satu di 27 nama pengacara yang ada di surat kuasa. Karena ada daftarnya kemarin dikasih kan. Dia Bapak Riki bilangnya begitu. Kalau saya kan nggak tahu, nggak ikut campur ya. Berarti Cuman bisa dibilang pembohongan maksudnya? ya nggak tahu ya kata Pak Riki apa. Kalau emang gini, kita bicara umum ya. Kalau misalnya seorang mengaku-ngaku bahwa dia ini, dia itu, dia adalah ini, dia adalah itu, ternyata tidak terbukti, artinya kan itu kebohongan publik. Apalagi kalau andai kata misalnya nih, saya pengacara, saya ngomong sama klien-klien saya pengacaranya Donald Trump nih, misalnya, saya pengacaranya juga pernah jadi tim kuasa hukum Bapak Donald Trump sama Bapak Obama gitu. Terus saya memakai itu untuk memberitahukan kepada calon-calon klien saya dan klien saya tertarik untuk memakai saya gara-gara itu, klien saya berhak menuntut karena saya sudah melakukan tipu muslihat, saya sudah melakukan pembohongan publik dan mengiming-imingi dengan kebohongan sampai seorang tertarik, itu kan udah penipuan. Itu contohnya kasusnya gitu aja. Tapi selama ini udah ngobrol sama Pak Riki itu seperti apa sih maksudnya? Saya mau ngomong Pak Riki udah ketemu 2 kali ya. Pokoknya Pak Riki bilang begini, jangan ngaku-ngaku dan stop pakai nama Pak Budi Gunawan. Pak Riki yang bilang begitu. Dan Pak Riki udah bilang begini, dan kalau misalnya kau tidak setuju dan tidak sependapat dengan omongan saya, kata Pak Riki, silakan tuntut saya. Pak Riki bilang begitu kan. Pak Riki udah bilang gitu, silakan tuntut saya. Dan Pak Riki udah bilang begini dan tim kuasa hukum yang lain. Karena Pak Riki bersama juga Pak Julius dan juga Pak Sayed itu adalah semua tim kuasa hukumnya Pak Budi Gunawan pada saat kasus pra-peradilan di 2015 itu. Sampai kalau emang bener-bener ada orang yang mengaku dia pengacara BG di luar 27 orang ini, tunjukkan surat kuasanya, gampang banget. Tunjukkan surat kuasanya yang diberikan sama Mabes Polri. Kalau sampai ada, mereka mau angkat tangan dan hormat katanya. Saya juga ikut hormat. Saya ikutan. Dan satu hal lagi, informasi dan ilmu yang saya dapatkan dari Pak Riki, bahwa setiap anggota polisi aktif, apalagi petinggi Polri pada saat itu, yang memiliki masalah hukum, pengacaranya itu harus ditunjuk oleh divisi hukum Mabes Polri. Nggak bisa dari luar. Bisa ada pengacara sipil, tapi yang nunjuk pun harus divisi hukum dan ketuanya. Dan harus tanda tangan, kayak Pak BG harus kemarin dapat tanda tangan dari sampai Kapolri. Jadi harus ada surat kuasanya yang ada lambang Mabes Polri-nya, bukan yang ada lambang badaknya. Gampang, simpel, sesimpel itu. Tinggal jawab aja, Bang. Benar nggak kata Pak Riki, kalau memang ada surat kuasa tunjukkan yang dikeluarkan dari Mabes Polri. Kenapa begitu? Seperti yang gue bilang tadi, setiap anggota polisi yang bermasalah, yang aktif, itu harus pengacara yang nunjuk adalah divisi hukum dari Mabes Polri, nggak bisa dari luar. Kalau udah ditunjukin nih, kalau misalkan memang benar gitu, Kalau memang ada surat kuasa dari Mabes Polri, berarti ada 2 surat kuasa kan, kita ikut juga, berarti hormat. Saya ikut sama Pak Riki, hormat. Gampang, tinggal segitu doang, tinggal dijawab aja, jawab. Jangan nggak dijawab. Kalau sampai nggak ngejawab, berarti kan dia nggak bisa nunjukin surat kuasanya dari Mabes Polri. Ayo dong, biasanya kan abang suka ngejawab. Iya kan, biasa kan selalu konfirmasi. Ayo dong, kenapa ini nggak ngejawab? Saya penasaran, saya pengen hormat. Kok jadi menunggu jawaban Menunggu dia, jawaban dong. Iya dong, karena kan saya pengen juga. Saya berharap bahwa itu ada, jadi biar saya salut. Nah, kalau ya kan ini juga termasuk perseteruan yang disorot sama netizen juga gitu kan. Kalau ya sendiri terbawa juga gitu. Mungkin kalau ya sendiri ada dampak apa nih gitu? Nggak ada dampak apa sih? Ikut namanya Cuman jadi butuh effort, jadi capek. Tapi kalau kita bicara ya, saya bukannya apa-apa ya. 99,99%, hampir 100% netizen semua berpihak sama siapa? Sama yang benar. Berpihak sama siapa? Saya nggak bilang berpihak sama saya ya. Berpihak, ya kita lihat aja gampang. Cari di semua sosial media, semua YouTube, semua Instagram, semua Twitter, netizen yang berkomentar soal ini. Komentarnya apa sih? Gampang, itu juga bisa dipakai untuk kepolisian, untuk melihat opini publik yang berkembang. Karena menurut saya, polisi itu juga dalam menentukan satu kasus atau melihat satu kasus itu pasti akan melihat opini publik yang berkembang. Kalau ini sudah meresahkan, siapa yang membuat resah, siapa yang membuat gaduh. Dan saya yakin polisi kita, Polda, Polri, semua melihat berita yang berkembang di sosial media, di masyarakat, dan kita bisa lihat, tinggal buka aja komentarnya dimanapun. Termasuk di abang itu juga kan punya Instagram yang sekarang udah ditutup kolom komennya. Dulu kan ada tuh yang dulu belum ditutup. Lihat deh, netizen 99% gimana? Saya nggak mau ngomong, silakan lihat sendiri. Nah, mungkin kan awalnya ini kan dari kasus sama MZ juga kan, dan akhirnya sampai saling
lempar-lemparan opini Iya. juga gitu. Kak Uya sendiri gimana, mungkin capek Tenang. gimana sih menanggapinya gitu atau Kasus MZ ini tidak berhenti kok, tenang aja. Saya masih percayakan sama kepolisian untuk mengurus kasus ini. Artinya masalah ini masih berlanjut, kita tunggu saja. Dan saya tidak mau mengintervensi polisi, saya tidak mau mengganggu pihak polisi. Nggak kayak yang satu lagi kan ada bilang tuh waktu ngelaporin gue ke Polda, bilang katanya saya sudah memberitahu Bareskrim Mabes Polri untuk tidak membawa kasus ini, kasus yang ngelaporin gue ke Jakarta. Dia bilang saya sudah memberitahu. Itu kan mengintervensi. Kalau saya sama sekali nggak mau. Saya percayakan sama Polda, saya juga nggak mau nanya gimana lagi Pak. Biar ikutin aja. Karena saya percaya polisi itu profesional. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi polisi, juga dari Pak Riki. Kalau sampai ada, siapa kau? Kata Pak Riki kan begitu. Intinya juga polisi bisa melihat kok. Nah, menanggapi laporan si abang yang di Sumut itu gimana Kak Uya? Biasa aja. Kan intinya gini. Dia melaporkan gua apa, gua juga nggak tahu. Kalau melaporkan gua atas UU ITE itu kan harus ada somasi dulu, baru bisa dilaporkan. Dan gua belum menerima surat somasi ke rumah gua. Intinya gitu kan, harus ada. Kenapa? Harus surat somasinya. Dan intinya, setahu gua, saat kepolisian, Polda, Polres, Polsek atau menerima LP pelaporan seseorang, kalau urusan ITE pasti ditanya dulu mana surat somasinya. Karena kemarin Dennis pun ngelaporin ke Polda, polisinya nanya mana surat somasinya, udah somasi belum? Dennis kan udah, makanya baru diterima laporannya. Kalau sampai ada orang yang melaporkan ITE tiba-tiba tanpa somasi, tanpa surat somasi, itu harus dipertanyakan. Dan saya yakin polisi kita profesional. Oke. Nah, dengan perseteruan dengan si abang ini, Kak Uya sendiri gimana nih? Mungkin kesel atau Enggak, kita nggak kesel kok. Capek sih iya pasti, lebih capek. Lebih capek kenapa tuh, Pi? Lebih capek karena kan ibaratnya jadi gue mesti dengar kanan, dengar kiri. Tapi satu hal, gue selama hampir sebulan ini tidak pernah membuka Instagramnya abang itu. Kenapa? Nggak perlu buat gue. Kalaupun akhirnya ada yang ngelapor kasih video ke gue, ini tadi ngomong gini, oh ya udah. Tapi gue nggak pernah iseng-iseng. Pernah sih sekali. Malah jadi terinspirasi, Pi ya? Tapi gue abis itu nggak usah karena gue nggak mau menjadikan masalah ini jadi suatu hal yang membuat kita penyakit hati, makan hati, capek. Kan saya udah tunjukkan saya nggak pernah marah-marah sampai uratnya keluar. Dasar kau, lihat saja nanti. Awas saya. Wow. Darah tinggi nanti gue. Itu bikin malu gak sih? Bikin malu kalau saya begitu. Apa yang anak-anak saya pasti malu kalau saya begitu melihat bapaknya begitu. Bahkan saya tidak mau membuat anak saya malu. Memiliki bapak yang tukang marah-marah. Saya nggak mau. Saya jaga. Apalagi jejak digital itu kan sampai tua nanti akan kelihatan. Dan sekarang gampang. Lihat aja public opinion yang berkembang di masyarakat seperti apa. Itu bukan saya yang mengatur loh. Jangan sampai dia bilang lagi bahwa itu netizen yang bisa dibayar. Apakah gue mampu membayar jutaan netizen? Tidak. Itu udah pendapat opini publik yang berkembang. Hampir 100% tahu siapa yang dibela, siapa yang benar, siapa yang salah. Dan saya yakin kepolisian kita pasti membaca itu, melihat itu, dan akan berhati-hati dalam menangani kasus yang berhubungan dengan gua, dengan abang itu, dengan siapapun. Iya kan? Tinggal lihat aja yang siapa yang membuat kegaduhan, siapa yang meresahkan. Tinggal lihat di opini publik yang berkembang. Itu simple banget. Tapi akhirnya membuat sesuatu karya ini gara-gara terinspirasi gara-gara abang itu gimana sih? Oh enggak, saya enggak terinspirasi atas abang itu. Saya terinspirasi oleh orang-orang yang memiliki kelakuan atau sifat yang saya beberkan di lirik lagu. Tapi kalau untuk yang referen pala bapak kau, itu terinspirasi oleh seseorang abang yang suka balasin komen netizen dengan pala bapak kau, kepala bapak kau apa? Ya gua apanya gua nggak mau sebutin kan, terlalu kasar. Iya. Jadi itu terinspirasi oleh itu. Kayak kemarin gue nyanyi misalnya nih, gue nyanyi kepala botak gundul bau, itu bukan karangan gue loh. Justru gue terinspirasi dari seseorang yang bilang sebut saya botak gundul bau. Nah dari situ lah baru gue silakan, kan ada jejak digitalnya tanggal berapa ngomong, tanggal berapa lagu itu keluar. Gue justru terinspirasi dari lagu itu. Dari kata-kata itu, gue buat lagu, tapi kan gue nyanyi untuk kucing. Kucing gue kebetulan botak gundul bau. Bukan gue, kata botak gundul bau bukan gue pertama kali, bukan pertama kali gue yang keluarin, tapi seseorang yang ngomong duluan, nantangin bilang, tapi saya nggak mau, kasih saya cuma dapat ide doang, oh bagus nih buat lagu, tapi buat kucing saya. Jadi bukan saya duluan. Iya kan? Tapi ini akhirnya Kak Uya, Kak Dennis, Kak Richard jadi kayak bersatu membuat Rubuh melawan abang itu. Saya, Dennis, Richard, dan Yonglex itu justru bukan bersatu untuk membalas siapapun. Justru kita bersatu untuk menunjukkan kepada masyarakat. Kita mengajarkan juga sama anak-anak kita nanti bahwa saat kau dizolimi, saat kau dikata-katain, boleh membalas tapi dengan karya, dengan hal yang positif. Itu justru pelajarannya itu. Ini pelajaran yang berguna buat seluruh orang yang lihat.
Jadi jangan balas lagi dengan saat kita dipukul, jangan balas lagi dipukul, tapi pukul dengan prestasi. Gitu. Dengan marah-marah ya. Jangan dengan marah-marah. Awas kau ya nanti ya. Cut, action. Capek bro, capek gitu kan. Kasihan juga anak-anak saya kalau ngelihat bapaknya kayak begitu. Istri saya juga pasti malu. Iya. Bener nggak? Betul. Tapi saya bersyukur sih, saya jadi orang yang nggak munafik. Saya bukan jadi orang yang selama ini so alim. Bener nggak? Orang lihat saya begini udah, ugal-ugalan tapi apa adanya. Jadi saya tidak terjebak dalam pencitraan. Karena saya nggak mau jadi orang yang so alim tiba-tiba ngomong soal agamis, soal apa, tiba-tiba 5 menit kemudian marah-marah. Kan jadi kayak udah ada 2 orang. Jadi mendingan jadi diri sendiri, bener nggak? Jadi saat kita melakukan apa ya emang lu orangnya begitu. Nanti diketawain kalau saya tiba-tiba so alim, tiba-tiba 5 menit kemudian marah-marah, tiba-tiba ngatain orang, tiba-tiba bilang begini, saya nggak suka kesombongan. Terus saya ngomong, saya punya kebun duren 5.000 kilo, saya tuh punya mobil 15, tapi habis itu dia ngomong, saya nggak suka kesombongan. Tapi dia ngomong. Itu bingung kan? Mendingan saya ngomong apa adanya. Saya nggak suka orang yang sombong. Orang tua saya dari dulu nggak pernah ngajarin buat cerita kalau saya punya mobil 20, saya punya jam mahal, saya nggak mau orang tahu. Saya nggak mau orang tahu. Iya, saya nggak mau tahu mobil saya ada Rolls Royce, saya nggak mau orang tahu. Jangan sampai bilang-bilang ya. Udah bilang kan? Itu bilang tadi ya? Oh, masalah aja itu, masalah aja. Kan mendingan gini kan? Sekalian dibanding bilang, saya nggak suka orang yang sombong, habis itu nyombongin diri. Kan Mana? Sedikit dong nih, kan Cinta juga mau Iya. di luar negeri. Iya, sebulan lagi nih Bang, anak cewek. Cinta. Bulan depan udah pergi ke luar negeri, saya harus apa ya? Harus dengan berat hati tapi senang hati. Ditinggal lagi dong Kak. Iya. Ditinggal lagi dan ini pengalaman pertama Cinta kuliah hidup di negeri orang tanpa orang tua, karena dia tinggal sendiri di rumah. Dia nggak asrama, nggak ngekos, nggak tinggal di apartemen, dia benar-benar tinggal sendiri, ngurus rumah sendiri, dan bukan hanya kuliah, nanti listrik, air, cicilan rumah dia harus bayar sendiri. Harus mandiri ya. Harus mandiri. Diajarin mandiri. Dan Cinta bilang, aku sampai sana mau kerja boleh Pak? Tenang, teman Papa punya banyak restoran segala macam, mau kerja aja. Dia malah Cinta bilang gini, aku mau kerja nanti nggak mau langsung jadi teman gue bilang, anak gue mau kuliah sana, udah nanti dia jadi manajer atau manajer promo gitu kan. Dia bilang, enggak Pak, aku mau jadi mulai dari cuci piring gitu. Mulai cuci piring, dan aku mau, karena dia dengar cerita kemarin ke Amerika sempat ketemu teman gue yang sekarang sudah memiliki restoran di LA gede banyak, dan dia cerita dulunya dia cuci piring, terus dari beres-beres meja, dari waiters, kasir. Jadi saat dia nanti udah tahu semuanya, dia bisa buat usaha. Dia ngerti tuh semuanya, jadi dia nggak bisa dikadalin lagi sama karyawan-karyawannya. Dan Cinta terinspirasi itu bilang, Pak nanti aku bilang teman Papa kalau aku kerja, aku mulai dari cuci piringnya gitu. Jadi merintis dari bawah ya. Iya, teman gue bilang, wah masa anak lu suruh cuci piring, nggak apa-apa bos, gitu. Dan gajinya juga nanti sesuaikan sama yang gaji yang lain gitu, jangan dibedain. Tapi bisa dikatakan biasanya kan selalu berempat kemana-mana. Iya. Nah artinya memang akan ditinggal sendirian Seberang di sana loh gitu kan. Iya. cewek lagi. Khawatir nggak sih? Sempet khawatir gak Pi? Maksudnya kan anak perempuan gitu kan Amerika Khawatir lah. Apalagi sana, Cinta nanti akan nyetir sendiri, akan tinggal sendiri. Gue udah ngebekelin kayak waktu ke Amerika terakhir kemarin, beberapa bulan yang lalu. Gue udah ajarin nih, Cin, deket rumah kita ini ada nih kantor polisi di sini. Oke, di sini ada ini, ada itu. Kalau sampai ada orang-orang, kamu naik mobil tiba-tiba ngerasa ada mobil itu ngikutin terus, jangan langsung pulang ke rumah. Cari tempat rame, ini ada apotek, ini ada supermarket, ini kantor polisi di sini, kamu langsung ke situ aja. Gitu, jangan sampai gitu loh, kayak gitu-gitu loh, ngerti ya? Tapi kan bisa dibilang kan ayah gitu. Iya. Perempuan satunya. Iya. Harus Pergi ke negara orang gitu. Mau nggak mau lah, karena gue main anak gue maju. Tapi ini ada suatu hal yang selama 18 tahun gue sama Cinta sama Nino, gue kan kemana-mana selalu berempat. Gue keluar kota berempat, gue keluar negeri aja selalu berempat, nggak pernah Cinta ditinggalin. Pertama kali gue ninggalin Cinta sama Nino tuh kemarin justru pas bulan puasa. Gue latihan sama Astrid, gue menyiapin rumah yang besok mau ditempatin Cinta. Gue berdua sama Astrid tuh pertama kali gue pergi tanpa anak-anak. Tapi disitulah latihan, berat. Tapi sampai situ akhirnya itulah terbiasa. Terbiasa, oh gini rasanya, gini rasanya. Jadi udah JR, udah latihan kemarin. Melatih kedewasaan cinta juga ya. Melatih kedewasaan Cinta, dan kemarin gue ke Amerika, gue tinggal, Cinta yang gue kasih tanggung jawab untuk ngurus rumah, belanja rumah, bayar listrik rumah, Cinta kemarin di Jakarta.
Jadi untuk latihan di Amerika gitu. Termasuk pekerjaan rumah juga nggak sih Kak kalau di rumah? Pekerjaan rumah nanti otomatis kan di Amerika nggak ada pembantu, nggak ada Iya. apa, dia harus cuci baju sendiri, cuci piring sendiri. Bukan kalau tukang kebun ada, tukang kebun sana mahal cuy. Sekali datang itu $25 Wih, sekali datang, berarti 400.000. Sekali datang 400.000. Tukang kebun nggak sampai setengah jam, nggak sampai sejam. Tapi motong-motongin. Tapi kebun udahlah, Cinta paling nanti bantu-bantu nyiram dikit, jadi biar tukang kebunnya nggak banyak datang. Tapi kalau pembantu udah pasti nggak ada, nyuci baju udah cuci sendiri. Dengan di sana kan pergaulannya kan seperti apa? Iya. Bebas Iya. banget nih kan gitu kan seperti Nah, apa? gue bilang sama Cinta, jangan 100% main sama orang Indonesia doang. Karena yang gue kenal di LA, anak-anak Indonesia kebanyakan, nggak semua, tukang main. Nah makanya, boleh main sama orang Indonesia, tapi juga harus banyak main sama orang-orang yang lain, negara-negara lain, biar kita tahu culture mereka gimana, budaya mereka, biar bisa tukar pikiran dan main-main sama orang yang emang punya visinya belajar dan pengen sukses. Jangan yang buat ibaratnya, bapak gue punya duit, segala macam, gue kuliah di Amerika. Karena Cinta pun, tapi hebat Cinta daftar sendiri ke kuliahnya itu, dia bayar sendiri. Yang pendaftaran kemarin, ngurus visa, pendaftarannya, ngasih apa, gue sama sekali nggak ngurus sedikit pun, kecuali gue cuma dimintain tanda tangan 2 kali, sama mintain rekening tabungan bank. Yang lainnya Cinta yang ngurus sendiri, yang email, telepon-teleponan, Cinta diterima aja udah dia nangis. Wih, gue sedih gue dengar waktu dia nangis tuh kayaknya apa ya, dia, Pak aku diterima gitu kan. Terus bilang, kamu diterima, kapan daftarnya? Yang kemarin itu yang aku minta-minta Pak gitu, gue jadi pengen nangis juga. Gue bangga gitu, anak gue bisa ngurus sendiri, sampai kuliah di sana diurus sendiri tanpa bapaknya campur tangan. Dan nanti pun gue di sana, gue tidak akan memberikan Cinta uang yang berlebihan. Bahkan Cinta bilang begini, Pak, cicilan rumah atau bayar listrik sana nanti aku yang bayar sendiri ya. Duitnya dari duit dia, duit kerja apa duit YouTube dia atau duit apapun. Dia mau begitu, tanggung jawab. Sebangga itu orang tua akhirnya misalnya anaknya di sini aja udah mandiri sendiri gitu kan, seperti apa ungkapan seorang ayah kepada anaknya nih misalnya bisa dibilang Bangga. Gue sama Cinta tuh bangga. Cinta tuh anak yang mandiri, anak yang dewasa, anak kayak sekarang nih syuting ini aja, syuting video klip Kepala Bapak Kau nih. Cinta tahu karena karyawan gue ada yang nggak masuk satu, terus dia yang datang, Pak aku yang bantuin dia hari ini tuh yang milih nyari konsumsi, nyari minuman, nyiapin baju, wardrobe, Cinta semua. Jadi dia tanggung jawabnya besar banget. Dan ini yang namanya rezeki juga ya. Tiba-tiba kemarin Cinta dipanggil sama seorang sutradara terkenal. Kok casting. Cinta, aku tadi casting apa? Sama ini. Loh, itu terkenal apa? Bukannya mau buat ada project film apa di Amerika katanya. Buat tahun depan. Loh, pas Cinta di sana dong gitu. Udah, tapi dia nggak tahu, dia sendiri bener-bener tanpa. Cinta tuh sekarang udah berapa tahun ini dia kayak ngerjain bisnis, ngerjain apa tanpa sepotong bapak. Dan sebenarnya gue sempet agak sakit hati sama Cinta berapa tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Saat pertama kali Cinta bilang aku nggak mau pakai nama Kuya. Pas saat single dia yang namanya Cinta, dia pernah buat single namanya Cinta, nama SD pas SMP tuh. Dia melepaskan nama Kuya, Cinta. Dan YouTube-nya dia juga, dia waktu buat YouTube pertama kali, aku nggak mau pakai Kuya. Kenapa? Udah dibilang, aku nggak mau kesan-kesan apa-apa Kuya. Dan sejak itulah Cinta, malah dia cenderung yang bisa minta bantuan gue dia nggak minta. Kayak dia ngubungin ini, ada teman gue kemarin ada urusan minta sponsor apa, itu teman gue dia maju sendiri perusahaannya dan tidak lewat teman gue yang punya perusahaan, lewat bawah. Dan gue tahu, gue yakin Cinta bakal jadi orang sukses. Mas bisa dikatakan tadi kan cita-cita Cinta dari dulu sekali memang pengen banget sekolah di LA dan pengen perfilman juga. Nah seperti apa sih akhirnya dia ngurus sendiri gitu kan, dia yang repot sendiri gitu kan tanpa bantuan seorang ayahnya sendiri, seperti apa? Bangga lah. Gue malah lihat nanti Nino tuh bisa gitu nggak? Karena Nino nih masih yang santai, tapi nggak tahu anak cowok kali ya. Nino tuh santai, Nino mau kuliah apa nanti nggak tahu. Nggak tahu dia. Kayak Nino tuh kayak kemarin gurunya, Nino masih belum ujian tugas sih, udah batas akhir nih. Gurunya masih tahu, tapi Nino orang yang memang last minute mepet. Tapi habis itu dikerjain pasti. Kalau Cinta tuh orang yang tertata, belum waktunya ngumpulin dia udah ngumpulin. Terus kayak kemarin dia sempat ikut kompetisi Olimpiade bahasa Inggris pun nggak ngomong-ngomong sama gue, atau ikut aja. Terus itu Cinta. Dan apa ya, dia gue nggak tahu, awalnya kan gue cuma bilang kenapa sih lo nggak mau pakai nama Kuya, gue pikir dia malu pakai nama Kuya gitu. Ternyata
maksud dia adalah dia mau lepas dari bayang-bayang Fuya gitu. Tapi gue yakin dia tetap bangga sama bapaknya. Nanti ke luar negeri juga sama